Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa. Itu pasti kurang kompak. Kita ulang lagi ya kalau saya ucapkan. Semangat pagi. Kalian jawabnya pagi luar biasa. Oke? Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masih sudah semangat. Pada hari ini perkenalkan saya Chandra. Saya akan membawakan materi tentang diskusi. Ya. Sebelum dimulai presentasi ini, perkenalkan ini adalah profil saya, biodata saya. Saya lahir tanggal 16 Desember 1982. Kemudian ada nomor telepon dan email saya. Nah, saat ini saya bekerja sebagai kepala instalasi farmasi di Rumah Sakit Sulianti Sanusi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat gambar ini, apa yang terpikir dalam pikiran Anda? Apakah kalau melihat obat-obat yang sangat banyak ini, kira-kira aman ya penggunaannya kalau kita asal makan atau minum, kemudian nyimpannya bagaimana? Tidak aman. Ya, jadi obat-obatan ini untuk agar bermanfaat dan efektif bila kita gunakan, itu harus kita simpan, kemudian gunakan sesuai dengan aturan. Ya, jadi untuk DPCP itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, kemudian simpan dan buang. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil pembelajaran dari materi hari ini, yaitu setelah pelatihan peserta mampu menjelaskan tentang dagusi. Indikator hasil belajar dari materi ini adalah setiap peserta mampu menjelaskan penggunaan obat dan tempat untuk mendapatkan obat dengan benar. Kemudian peserta mampu menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat dengan benar. Kemudian peserta mampu menjelaskan cara menyimpan obat dengan benar. Jadi yang terakhir adalah serta mampu menjelaskan cara membuat obat dengan benar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, WCD itu adalah singkatan dari D-nya adalah dapatkan obat dengan benar, U adalah gunakan obat dengan benar, kemudian C adalah simpan obat dengan benar, dan yang terakhir adalah U, buang obat dengan benar. Yang pertama adalah dapatkan obat dengan benar. Di manakah kita bisa mendapatkan obat dengan benar? Kalau lihat gambar ini di mana ini tempatnya? Apotik. Ya, tempat mendapatkan obat dengan benar adalah di apotik. Kalau di warung boleh nggak Pak? Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pakai di warung atau bisa atau tidak ya. Kalau di apotik kita biasanya konsultasi dengan siapa? Apoteker. Oke, jadi untuk mendapatkan obat yang benar kita harus berkonsultasi dengan apoteker agar kita dapat mengetahui bagaimana penggunaannya, penyimpanannya, dan juga cara membuangnya. Nah, yang tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Sumaryati, jadi ada beberapa obat yang berbeda-beda cara penggunaannya, cara memperolehnya. Seperti contohnya dia logo obat apa? Kira-kira obat keras. Ya. Obat keras adalah dapat diperoleh harus dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di apotik. Kemudian untuk logo yang berwarna biru ini, apakah ada yang tahu dari Bapak dan Ibu? Bebas terbatas. Bebas terbatas, ya benar. Kira-kira ini siapa? Nunung. Tentu, oh ya. Mari teman-teman kita beri aplaus untuk Tenun, yaitu dengan salut. 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 Terima kasih. Nah, untuk obat bebas terbatas itu bisa diperoleh tanpa resep dokter, kemudian juga dapat diperoleh di apotek dan toko berobat berizin. Ya. Tapi untuk obat bebas terbatas itu ada beberapa peringatan. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya.
Kemudian yang ketiga adalah obat bebas dengan logo warna hijau. Ya, jadi obat bebas itu bisa diperoleh tanpa resep dokter, kemudian dapat juga diperoleh di apotek dan toko obat berizin. Seperti tadi pertanyaan dari Ibu Sumaryati bahwa obat-obatan yang diperoleh di warung itu biasanya itu adalah obat-obat bebas. Jadi untuk obat keras, obat bebas terbatas hanya di toko obat atau apotek berizin. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa obat-obat bebas terbatas itu mempunyai beberapa peringatan. Salah satu ada beberapa peringatan, yaitu peringatan nomor 1 sampai nomor 6. Bisa dibaca. Jadi untuk penggunaan itu harus dibaca peringatannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus memeriksa tanggal kadaluarsa. Kalau kita lihat dari contoh gambar berikut, di situ ada catatan bahwa obat yang dipegang itu masih utuh kemasannya, tapi masa kadaluarsanya sudah sedikit. Menurut teman-teman atau Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan masih sedih minum tapi tidak ada indikasi atau kita sedang tidak sakit, boleh nggak kita minum obat? Tak. Ya. Jadi memang tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita tidak sakit apapun, tidak memiliki keluhan, ya kita jangan menggunakan obat karena obat itu berbahaya kalau misalkan tidak tepat penggunaan atau indikasinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak digunakan dan akan kadaluarsa, ya lebih baik nanti kita akan buang obat tersebut. Ya, harus perhatikan yaitu kadaluarsa obat tersebut. Jangan sampai kita kelewat dengan lihat masa kadaluarsa. Kemudian yang kedua adalah gunakan obat dengan benar. Kalau lihat dari gambar ini, dari Bapak Ibu bisa lihat, mau nggak kita kasih anak kita obat yang banyak dan tanpa indikasi? Enggak lah. Mau nggak misalkan anak Bapak Ibu sakit, misalkan pilek, Ibu kasih antibiotik, mau nggak? Ya, makanya. Jadi kita karena kita sayang keluarga, kita harus benar-benar memberikan obat atau menggunakan obat yang tepat dengan indikasi atau keluhan anak kita. Jadi untuk mendapatkan obat yang tepat, kita harus berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan obat yang tepat. Jadi kalau untuk obat-obatan yang biasa, kita mendapat konsultasi dengan apoteker di apotek. Kemudian sebelum menggunakan obat, kita harus memastikan obat yang kita minum itu benar atau tidak. Jangan sampai kita lagi sakit kepala, kita malah minum obat mual muntah. Jadi kita harus pastikan obat yang kita gunakan tepat indikasi. Kemudian yang harus perhatikan juga adalah masa kadaluarsa obat tersebut. Kemudian kita harus baca peringatan dalam kemasan. Dan untuk menggunakan obat, kita paling harus kita perhatikan juga adalah minum obat harus sesuai dengan waktunya. Jadi misalkan diberi aturan minum 3 kali 1 misalnya, 3 kali 1 tablet sehari. Nah itu berarti diminum setiap 8 jam. Gitu. Jadi misalkan minumnya jam 6 pagi, berarti nanti yang keduanya minum jam 2 sore. Kemudian kalau yang ketiganya adalah terakhir itu jam 8 malam ya, 10 malam. Gitu. Kemudian untuk ibu hamil atau menyusui itu harus diperhatikan apakah obat itu dapat diminum pada saat hamil atau menyusui. Jadi kita harus berkonsultasi dengan dokter apakah obat itu aman atau tidak. Dan yang terakhir juga gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Jangan sampai kita salah menggunakannya. Jadi bisa dibedakan misalkan obat tetes mata dan salut mata itu cara penggunaannya berbeda. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Tanya Pak.
Ya, Jenis-jenis obat keras itu apa saja, Pak? ya. Terima kasih. Nama Ibu siapa, Bu? Mariati. Oke, Ibu Sumaryati. Teman-teman, kita beri tepuk salut dulu ya untuk Ibu Sumaryati ya, karena sudah menanyakan dengan pertanyaan yang baik. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ya. Jadi Ibu, dari teman-teman ada ya nggak yang bisa membantu menjelaskan bahwa contoh-contoh obat keras apa saja? Nah, obat yang Ya. mengandung psikotropik, narkotik itu termasuk obat keras. Ya, Salah satunya, terus obat-obatan yang mengandung ketergantungan ya, tadi psikotropik dan yang berbahaya bagi tubuh, efek sampingnya banyak. ya. Apakah ada lagi yang mau memberikan pendapatnya, teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada, oke. Ya, terima kasih dari Dr. Nunung jelasannya. Seperti yang Dr. Nunung jelaskan tadi, Bu Sumaryati, bahwa obat-obat keras itu yang pertama adalah obat-obatan yang dapat memberikan ketergantungan pada penggunanya. Jadi itu kenapa diberikan tanda obat keras seperti itu. Kemudian juga obat-obatan tersebut pertama jalur penggunaannya bisa berbahaya. Contohnya yang digunakan jarum suntik, itu tempat pasti masuknya obat keras. Kemudian juga obat-obatan yang memiliki efek samping yang berat, biasanya pasti termasuk obat-obatan keras seperti itu. Kalau obat bebas itu adalah obat-obatan yang efek sampingnya ringan, tidak terlalu berat. Jadi boleh dibeli bebas baik di toko obat ataupun di apotek. Sedangkan obat keras itu ya harus benar-benar didapatkan di apotek karena memang ada aturan penggunaan yang ketat. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Setelah menggunakan obat, apa yang harus kita perhatikan? Ya, seperti tadi yang kita jelaskan bahwa setiap menggunakan obat itu pasti ada gejala atau efek samping yang mungkin timbul. Nah, apabila ada efek samping yang timbul, seperti contohnya ngantuk, gatal, nyeri lambung, itu segera kita konsultasikan ke dokter yang merawat Anda. Jadi kalau misalnya keluhan itu makin berat, segera, jangan sampai ditunda-tunda. Begitu. Kemudian kalau misalkan memang tidak ada keluhan, berarti obat itu kemudian harus disimpan pada wadah yang sesuai setelah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah seal, yaitu simpan obat dengan benar. Kita harus menyimpan obat di tempat penyimpanan obat yang sesuai. Untuk untuk cara menyimpan obat, kita harus konsultasikan dengan apoteker. Ya. Ini adalah beberapa tips atau cara menyimpan obat dengan benar. Pertama adalah kita harus baca aturan penyimpanan obat. Contohnya adalah apakah obat itu disimpan di suhu kamar atau di suhu refrigerator 2-8 derajat, kita harus kita baca. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak, jangan sampai obat-obatan kita taruh di tempat yang mudah terjangkau, takutnya malah dikira anak-anak itu permen. Padahal obat-obatan yang bila salah penggunaan itu bisa sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab ataupun suhu tinggi. Karena kalau sampai terjadi terkena sinar matahari langsung, obat itu dapat rusak. Ya. Kemudian simpan obat dalam kemasan asli dengan etiket yang lengkap. Dan periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat, jangan sampai obat itu rusak. Ya, ada pertanyaan dari siapa, Ibu? Oh, Dayatri. Kalau seandainya obat antibiotik Pak kita kasih, itu taruh dia di kulkas, itu bertahan berapa hari ya? Antibiotiknya sirup ya? Ya, anak-anak kan biasanya kan
susah tuh. Nah, Ya. biasanya kita simpan di kulkas. Nanti kapan akan dipakai lagi? Itu gimana? Ya. Dari teman-teman, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Dokter Nunung? Ya, Mungkin hanya 1 minggu atau 3 hari. ya. Apakah ada pendapat yang lain? Terima kasih atas jawabannya Ibu Sumaryati. Kalau tidak ada yang mau dibantu lagi, saya akan jawab bahwa obat antibiotik itu sirup terutama itu bertahannya hanya 7 hari. Jadi memang dalam saat penggunaan itu pasti dituliskan di etiketnya hanya dapat digunakan sekitar sampai 7 hari dan harus dihabiskan. Jangan sampai tidak habis. Karena kalau sampai tidak habis dan sudah lewat misalkan sudah 2 minggu 3 minggu, obat itu pasti rusak. Gitu. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya Dokter Nunung. Kemudian yang terakhir adalah kita kunci lemari obat penyimpanan obat itu. Kemudian yang terakhir adalah bu, yaitu buang obat dengan benar. Ini contohnya. Mana untuk membuang obat kita harus konsultasikan dengan apoteker. Itu juga adalah beberapa cara untuk membuang obat dengan benar. Pertama adalah kita harus menghilangkan label atau etiket semua obat. Kemudian untuk obat sediaan obat kapsul, tablet atau sediaan padat lainnya, pertama-tama adalah kita harus hancurkan obat-obatan tersebut. Kemudian kita campur dengan tanah, kita masukkan plastik. Dan yang terakhir adalah baru kita akan buang ke tempat sampah. Sedangkan untuk sediaan obat cair seperti sirup itu kita bisa langsung buang ke kloset. Tapi untuk obat-obatan sirup yang mengandung antibiotik itu harus dibuang dengan wadahnya karena untuk menghilangkan labelnya tersebut. Ini juga intinya harus dimusnahkan, jangan sampai tidak tersesak. Ini adalah contoh ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama adalah batas kadaluarsa dilampaui, kemudian kemasan yang rusak, kemudian berubah bau atau rasa, warna, dan untuk sediaan obat tetes mata apabila sudah dibuka kemasannya dan lebih dari 1 bulan itu pasti rusak obat sediaan obat mata. Ya. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara tempat dan penggolongan obat yang rusak, yang benar? Farmasi Pak. Obatnya. Ya, terima kasih Bu Sumaryati atas jawabannya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan cara menggunakan obat yang benar? Salah satunya aja. Ya, Ibu Ramla. Jadi cara penggunaan. Ya, benar. Kita harus mengatur aturan cara penggunaan misalkan 2x1 berarti setiap 12. Kemudian bagaimana cara menyimpan obat yang benar? Salah satu cirinya, ada yang bisa menjawab? Di tempat yang gelap, kering. Kering, ya. Jadi ya, kita harus jauhkan dari sinar matahari. Kemudian ada yang bisa menjelaskan cara membuang obat yang benar? Dibuang etiketnya, Ya, dibuang etiketnya. Kemudian untuk obat padat dihancurkan dahulu, campur dengan tanah. Kesimpulan dari materi hari ini adalah pertama adalah kita harus kenali setiap golongan obat dan kemudian bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar. Kemudian konsultasikan dengan apoteker bagaimana cara menggunakan obat dengan benar. Ya. Ketiga, kita harus menyimpan obat sesuai dengan aturan penyimpanan yang benar. Dan yang terakhir adalah kenali ciri-ciri obat yang rusak dan segera buang sesuai dengan aturan yang benar. Berikut adalah salah satu kata-kata mutiara dari saya, yaitu adalah jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Kemudian pada saat ke dokter jelaskan secara rinci keluhan Anda agar dokter dapat mengetahui jenis penyakit yang Anda derita.
Kemudian yang terakhir adalah petunjuk apoteker tentang penggunaan obat dan penyimpanan obat yang benar. Terima kasih atas atensi dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.